Jadi kalau kita punya daya 1003 maksimalnya 10%, berarti kita hanya pasang 130 watt peak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aji Online. Kali ini saya mau membahas tentang update tentang peraturan dari PLN. Bukan peraturan ya, tepatnya surat balasan atau strategi sementara PLN untuk PLTS atap. Teman-teman, kita ketahui dari peraturan yang sebelumnya itu Permen SDM nomor 26 tahun 2021, di mana itu menyebutkan bahwa PLTS atap itu maksimal adalah 100% daya terpasang. Nah, karena sekarang di daerah Jawa, Bali, dan Madura itu ternyata listriknya oversupply, sedangkan peraturan teknis untuk harmonisasi peraturan PLN dan ESDM itu belum selesai. Jadi ada surat edaran atau surat balasan kepada pelanggan yang ingin memasang PLTS atap. Itu ada strategi sementara yang diberikan sama sama PLN adalah bahwa yang terpasang itu hanya boleh dari 100% kemarin di Permen Permen nomor 26 tahun 2021, 100% daya terpasang. Contohnya kalau saya punya listrik 1300, boleh masang 1300 daya solar panel. Tapi sekarang itu maksimal hanya 10-15%. Jadi kalau kita punya daya 1003 maksimalnya 10%, berarti kita hanya pasang 130 watt peak. Nah, teman-teman tahu kan kalau penggiat solar panel yang sudah punya solar panel terpasangnya 130 watt, tapi Anda nggak mungkin dapatnya langsung 130 watt. Ya tergantung cahaya dan segala macam. Nah, itu yang menurut saya ini menjadi kurang pas dan membuat mundur lagi rencana-rencana teman-teman yang ingin menggunakan PLTS atap yang bersistem on-grid. Itu yang pertama ya. Nah, dan kedua, ini juga aturan surat edaran ini tidak sejalan lah dengan Permen SDM menurut saya ya, dimana untuk memacu menggunakan PLTS atap. Yang kedua, ini juga nggak sejalan dengan kalau di Bali. Kebetulan di Bali ada Pergub Bali nomor 45 tahun 2019 ya, tentang energi bersih, dan surat edaran Gubernur nomor 5 tahun 2022 yang pada intinya itu mengajak untuk perusahaan itu minimal 20% energi yang dipakai itu berasal dari energi terbarukan, baik PLTS, PLTA, atau mungkin tenaga terbarukan yang lainnya. Nah, dengan adanya surat edaran ini membuat jadi terhambat ya, karena dari kemarin 100% terpasang, akhirnya sekarang cuma 10-15%. Dan itu sangat tidak menarik. Nah, menurut teman-teman gimana? Menarik atau tidak kalau dengan sistem itu? Nah, kalau teman-teman maunya off-grid sih nggak ada hubungannya ya. Tapi kalau ini dengan on-grid, yang boleh terpasang hanya 10-15% itu saja. Yang kedua adalah koefisien untuk ekspor impor perbandingannya. Kalau kemarin di tahun Permen nomor 26 tahun 2021 itu kan Anda impor 100%, Anda ekspor juga 100%. Nah, kalau sekarang balik dia ke 0,65. Anda beli listriknya 100% harganya, kalau Anda jual ke PLN itu harganya 0,65 atau 65%. Jadi semakin tidak menarik ya. Tapi ini dilakukan karena memang di Jawa, Bali, Madura itu oversupply ya. Dan kedua juga dengan kalau seandainya di Bali misalnya itu semua PLTS atapnya, semua penduduk menggunakan PLTS atap, itu sebenarnya dari PLTS atap aja itu udah cukup gitu. Nah, kemungkinannya dengan itu kan ada pendapatan yang sangat menurun dari PLN. Makanya di sini katanya diperlukan harmonisasi antara peraturan ESDM terus dengan peraturan dari PLN untuk PLTS atap. Tapi kesimpulan saya sementara sih ini akan membuat semakin susah, terutama untuk energi terbarukan solar panel. Nah, teman-teman, jadi itu adalah surat edaran yang
surat edaran yang terbaru ya tentang strategi PLN untuk ya mengurangi kerugian mungkin ya. Mengurangi kerugian karena sudah oversupply terus dapat supply baru lagi. Jadi tambah rugi lagi. Nah, di sini teman-teman mungkin untuk penggiat solar panel kemarin teman-teman sudah tahu cerita saya. Akhirnya saya menggunakan PLTS upgrade. PLN saya sudah dicabut karena tidak sanggup bayar. Saya akhirnya menggunakan PLTS upgrade, di mana teman-teman bisa lihat itu saya pakai sistem yang baru yang sekarang ada. Ini 12 volt dengan baterai 50 ampere ya, dengan inverter modified channel cuma 300 watt. Jadi itu yang saya bangun. Terus di komentar banyak sekali teman-teman yang mendukung saya, memberikan support agar saya tetap lanjut menggunakan PLTS upgrade. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menawarkan bantuan. Di sini ada sebuah box panel ya. Ini ada box panel ya. Ini ada box panel yang dikirim oleh saudara kita namanya Mas Arianto dari Bantul, Jogja untuk support saya. Dan kemarin ada juga Mas Yuda dari Banyuwangi mau mengirimkan inverternya untuk saya gunakan di rumah. Saya ucapkan ini sangat terima kasih. Ternyata teman-teman yang penggiat PLTS sangat peduli dengan rekannya. Nah, saya pun merasa tambah semangat lagi untuk membangun PLTS ini. Dan kedepannya pun saya ada rencana kalau saya sudah berhasil membangun PLTS upgrade yang saya inginkan, itu saya ada ide bagi saudara-saudara kita mungkin di daerah Bali atau di luar Bali yang tidak ada PLN, mungkin saya dengan bantuan teman-teman kita buatkan satu paket PLTS upgrade yang kita bisa berikan cuma-cuma kepada mereka. Dan kita buatkan yang paten itu artinya baterainya tahan lama, mereka tidak perlu melakukan maintenance yang terlalu spesifik, yang sederhana aja. Itu kedepannya rencana saya ya. Nah, saya juga mau bertanya sama teman-teman, ini banyak sekali yang para senior ya dalam PLTS itu banyak bilang memang kalau PLTS upgrade itu biayanya sangat mahal. Nah, menurut teman kalau PLTS upgrade itu kan mahal banget. Saya juga jadi bertanya apakah benar keputusan saya, karena banyak sekali sih yang di komen kenapa nggak bayar dendanya. Saya sebenarnya nggak mampu. Kalaupun saya mampu bayar, saya nggak rela dengan kejadian itu. Nah, tapi balik lagi, kira-kira tetap lanjut nggak PLTS upgrade? Kalau dari pribadi walaupun itu mahal, saya rencananya tetap lanjut PLTS upgrade-nya. Walaupun ada banyak masukan, tapi banyak sekali juga dukungan untuk saya untuk tetap lanjut menggunakan PLTS upgrade. Nah, rencana kedepannya saya akan gunakan bantuan dari teman-teman yang dari Mas Arianto, Mas Yuda, mungkin teman-teman yang sudah bantu saya. Ini akan saya rakit dan akan saya gunakan. Kedepannya sistem yang saya akan pakai ini adalah sistem 48 volt ya. Jadi biar lebih efisien dan juga kemungkinan bisa tahan lama. Mungkin inverter yang saya pakai kayaknya yang low frekuensi ya, yang tahan beban induksi. Kemarin juga banyak teman yang memberikan link-link untuk melihat sekedar review. Tapi kembali lagi itu rencana ke depan, ini masih membutuhkan dana yang besar, jadi saya bertahap saja. Bagi teman-teman yang sudah melakukan PLTS upgrade, mohon sharing, saya perlu bantuan untuk review baterai ya. Baterai mana yang bagus dan cara merawatnya, bagaimana agar baterai itu tahan lama, tidak sekedar besar aja tenaganya tapi nggak tahan lama, mungkin setahun 2 tahun rusak. Saya pinginnya 5 mungkin sampai 10 tahun baterainya nggak rusak. Jadi teman-teman, itu adalah update dari surat edaran dari PLN, surat balasan berupa strategi sementara, di mana kapasitas daya yang terpasang sekarang dibatasi maksimal hanya 10-15%, dan perbandingan antara ekspor dan impor itu 0,65%. Ya, jadi kayak balik ke peraturan tahun 2018. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support saya. Untuk alamat saya ada di deskripsi.
Terus khususnya Mas Arianto dan Mas Yuda, thank you ya untuk bantuannya. Saya akan lanjut lagi membuat PLTS upgrade yang saya rakit. Mudah-mudahan ini berhasil dan dengan kapasitas yang lebih besar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Aji Online di video berikutnya.